Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Star ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat istimewa. Kenapa gue katakan demikian? Karena memang semua elemen positif itu ada bersama kamu, teman-teman, yang selalu mengelilingi kamu, memproteksi kamu. Dan kemudian ketika kamu energinya lagi positif-positifnya, maka di situ nanti akan keberuntungan ya. Keberuntungan demi keberuntungan akan kamu beroleh. Ya ibaratkan rezeki, uang ya akan menekat dari segala penjuru arah. Datang dari segala penjuru arah. Cukup terlihat kok tentang bagaimana kelancaran di dalam kehidupan kamu itu akan segera dimulai. Keberuntungan di dalam kehidupan kamu itu akan segera dimulai. Oke, terlepas dari apapun itu. Yang jelas memang bakal ada sebuah kabar baik. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi kalau melihat dari energi kartu kedua ini ya, kalau dikatakan mungkin kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Demikian ya, membahagiakan pasangan, anak-anak kamu yang mungkin orang tua kamu. Dan aku juga merasakan seperti apa ya, kamu berhasil juga membuktikan, menunjukkan ya kepada orang-orang yang selalu memandang kamu sebelah mata, teman-teman. Ya, selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata, merendahkan, mohon maaf. Ya, biasa sih memang biasanya kalau lagi berjuang ya selalu saja ada orang yang nggak senang di situ. Wajar ya teman-teman, nggak apa-apa, itu sebagai motivasi juga untuk kamu gitu loh. Ya, agar kamu sedikit was-was, hati-hati ya, tidak ceroboh, mungkin seperti itulah ya. Tetapi ibaratkan semakin banyak orang yang benci, tidak suka terhadap kehidupan kamu, dampaknya akan lebih positif untuk kamu teman-teman. Ya, ikhlas dan sabar menghadapi segala sesuatunya. Karena apa yang mereka lakukan terhadap kehidupan kamu itu akan semakin menjadi jalan pembuka rezeki kamu teman-teman, kebaikan untuk kamu. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ace of Cups. Nah, Ace of Cups ini muncul hadir teman-teman. Jadi kalau melihat dari energi kartu ketiga ini ya, tentu ini sesuatu hal yang luar biasa sebenarnya. Kenapa? Ketika kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberkahan ya, keberuntungan dan keberkahan. Maka nikmat mana sih yang sebenarnya akan kamu dustakan teman-teman ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kamu. Pentingnya untuk lebih selalu bersyukur ya. Terus bersyukur, mensyukuri teman-teman.
itu akan semakin membuat ya begitu banyak nikmat yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu peroleh di situ. Ya kun fayakun. Semoga energi ini bisa benar-benar terwujud dan termanifestasikan ya di dalam kehidupan teman-teman Cancer ketika memang selama ini kamu berupaya ataupun berharap agar kehidupan kamu itu bisa lebih baik ya. Nah, ternyata aku punya justice di sini. Justice ini muncul hadir teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemenangan, keadilan, keseimbangan, ya, dan pencapaian. Jadi dari kartu keempat ini, ya kalau dikatakan kehidupan kamu akan berubah, ya bisa seperti itu, teman-teman. Ya, doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, ada ikut campur tangan Tuhan, semuanya positif loh. Ya, jadi persiapkan mungkin di dalam segala hal kehidupan kamu perlahan demi perlahan akan mengalami sebuah perubahan yang positif, peningkatan, ya dan bahkan kelimpahan materi rezeki, sahabat itu. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan finansial ekonomi dari teman-teman Cancer dalam pekan ini, ya, keuangan dan rezeki. Oke, nah kita akan lihat energinya keuangan kamu. Aku punya five of swords nih. 5 pedang muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Melihat tentang bagaimana kehidupan ekonomi kamu ya teman-teman, rezeki kamu. Di sini sih memang aku cukup melihat tentang bagaimana sih kamu selalu dimanfaatin. Ya, kamu selalu benar-benar dimanfaatin banget teman-teman. Dimanfaatin oleh orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri gitu ya. Sering dimanfaatin. Kemudian kalau dikatakan mungkin banyak yang mencurangi. Itu banyak. Contoh ketika kamu membangun bisnis nih. Bisnis bersama. Nah, jadi bisnis bersama mungkin dengan teman, keluarga ya. Di situ ada indikasi kecurangan. Ada indikasi kecurangan. Itu yang aku maksud memperkaya diri mungkin. Nah, itulah sebuah bentuk pemanfaatan, teman-teman. Ketika kamu nggak benar-benar selektif, waspada, hati-hati, maka ya bisa jadi memang ujung-ujungnya kamu yang apa namanya merugi ya kan. Ujung-ujungnya kamu yang akan kecewa. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri ketika menjalin sebuah hubungan yang tidak tepat dengan seseorang, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, ya pasti sih ujung-ujungnya adalah sebuah kekecewaan, ya. Dan dampak buruknya pasti terkait dengan kondisi keuangan kamu deh, ya. Jadi itu. Nah kita akan lihat untuk energi kartu terakhir. Aku punya Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang ini muncul hadir ya. Jadi melihat tentang bagaimana rezeki untuk masalah keuangan dan rezeki sebenarnya kalau aku lihat secara garis besar ya, ya masih cukup positif sih sebenarnya. Hanya saja di sini ketika kamu sudah terlanjur menjalin sebuah relasi dengan orang lain, teman-teman ya. Ya harus kamu kembali evaluasi deh. Ya jangan sampai kepercayaan yang kamu berikan kepada dia itu bakal menghancurkan kamu, teman-teman. Dia percaya sih boleh, tetapi ya harus benar-benar di manajemen dengan baik banget lah kalau berbicara masalah usaha ya. Oke. Nah, coba deh aku lihat ya, teman-teman untuk energi berikutnya. Ya, bagaimana indikasi keuangan kamu, teman-teman selanjutnya. Bakal bagus ya. Ketika ada sebuah bentuk manajemen yang baik yang kamu lakukan di situ ya, maka keuangan kamu akan lebih bagus ya. Jadi seolah-olah memang segala sesuatunya itu terkontrol banget ya antara pengeluaran dan pemasukan. Seperti itu. Ya. Amin, teman-teman. Next. Poin berikutnya ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Nah, aku punya Five of Pentacles.
kemudian ada Four of Pentacles, dan aku punya The Hermit. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga. Jadi memang dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana ya teman-teman, pada akhirnya sesuatu hal yang mungkin selama ini kamu harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, ya akan terjadi. Apa itu? Ya, jelas ya. Pasti yang pertama sekali ingin agar kondisi ekonomi, rezeki, keuangan itu bisa lebih baik. Yang aku lihat bakal ada rezeki yang baik, lebih baik. Kemudian ketika kamu berharap agar rumah tangga kamu bisa langgeng, harmonis, itu juga akan kamu dapatkan, teman-teman. Ya, jadi melihat tentang bagaimana energi kehidupan rumah tangga kamu sejauh ini sih cukup positif. Jadi ketika sudah positif, teman-teman, maka ya harus disyukuri, teman-teman. Ya, harus bisa lebih saling menghargai satu dengan yang lain juga. Yang mudah-mudahan ketika hubungan rumah tangga kamu positif, energinya ya kan harmonis, maka jalan keresakian kamu juga pasti bagus di situ. Ya, tetapi ketika ada masalah, konflik, itu juga yang akan membuat rezeki kamu jadi seret, teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Death, kemudian aku punya Queen of Wands, dan aku punya The Lovers. Oke. Aku melihat ya, seperti ada sebuah energi dari kehidupan masa lalu nih teman-teman. Ketika kamu sudah bahagia dengan seseorang, dia datang gitu ya. Ketika kamu ingin berkomitmen bahkan, dia datang. Apa yang kamu lakukan teman-teman ketika dia mencoba untuk menghubungi kamu kembali? Ya, dan ketika hubungan kamu sudah ingin ke jenjang yang lebih serius gitu. Sudah ada komitmen di situ. Maka hal yang harus kamu lakukan teman-teman, abaikan. Abaikan energi lama yang mencoba untuk mengusik hubungan rumah asmara kamu gitu. Ya, kenapa? Ya, karena itu memang akan menjadi sebuah penghalang besar ya ketika nantinya kamu merespon hal-hal positif sekecil apapun itu. Ya, usahakan jangan sampai ada sebuah komunikasi yang tentunya itu akan menjadi sebuah bencana ketika mungkin pasangan kamu mengetahuinya. Ya, oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Cups, kemudian aku punya Seven of Wands, dan aku punya The High Priestess. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Cancer yang jomblo dan single. Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan teman-teman. Ya, cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kamu akan kembali sebenarnya. Ya, kamu akan kembali segera menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang. Gitu. Mungkin ini jawaban atas doa-doa kamu. Apalagi ketika selama ini kamu selalu saja dikecewakan, teman-teman kamu selalu saja disia-siakan. Ya, mungkin ya ini yang dinamakan sebuah takdir baik. Ya, mungkin itu yang dinamakan sebuah proses untuk sebelum bahagia, ya mungkin harus merasakan hal-hal yang sakit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, tetapi pada akhirnya memang kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat tepat kok. Ya, seseorang yang bakal bisa membuat kamu lebih bersemangat paling tidak ya kan. Amin ya. Oke, next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, bagaimana energinya teman-teman? Aku punya Six of Pentacles, ada Ten of Wands, dan aku punya Nine of Wands. Oke. Lagi dan lagi ya.
Aku merasakan seperti, apa ya teman-teman, kamu tuh kok dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang toksik ya. Seakan-akan memang selalu saja ingin manfaatin kamu teman-teman. Jadi secara garis besar memang energi ini cukup negatif, buruk banget. Hati-hati waspada kamu. Ya, banyak yang mengemis cinta kepada kamu, mencoba untuk mendekati kamu. Dan di antara dari mereka itu kebanyakan mungkin kalau aku katakan 99% teman-teman. Ya, buruk semua ini. Ketika kamu terperangkap, terpedaya oleh mereka, ya, dan kamu hanya dimanfaatin doang gitu. Melihat dari energi ini sih, kalau dikatakan kehidupan kamu lagi bagus-bagusnya masalah rezeki, keuangan ya, ya seperti itu. Jadi hati-hati teman-teman. Ya. Dan bisa jadi juga sebuah bentuk pemanfaatan itu berupa apa? Selain uang, ya tentu nafsu. Ya, jangan sampai kamu terjebak deh. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan mudah untuk percaya sih sebenarnya, ya. Tetapi hal yang harus kamu lakukan ketika mungkin ada seseorang yang mendekati kamu ataupun kamu dekati, ya kamu harus benar-benar melihat segala sesuatunya itu dengan hati, teman-teman. Ya, ketika hati kamu mengatakan dia baik, ya mungkin dia baik. Tapi ketika hati kamu, feeling intuisi kamu, firasat kamu mengatakan dia ini buruk dan ditambah lagi dari orang-orang yang mengatakan tentang hal demikian, ya harus kamu waspadai ya tentang hal tersebut teman-teman. Oke, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Cancer. Aku punya tanggal 5, 13, 23, 11, 17, 20, 30, 28, 21, 31, tanggal 7, dan tanggal 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.